biasa. Malam hari ini kita berkumpul, berhimpun di tempat ini karena keluarga di sini mengenang tidak terasa 3 tahun almarhum Gumus berpulang, dipanggil Tuhan. Bahkan tadi sore saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Oni, itu masih ingat 3 tahun yang lalu kita jemaat baru saja berkunjung setelah ibadah, masih bisa ngobrol dengan almarhum Gumus, masih dengan sukacita. Tetapi kalau tidak salah hari Rabunya ternyata tiba waktunya hamba Tuhan ini dipanggil pulang. Sama seperti almarhum Mbak Yusla, Ibu Mus itu juga pahlawan iman, teladan iman yang sangat luar biasa. Kita membuktikan bahwa almarhum Bu Mus itu kalau tidak sakit berat, kalau memang tidak bisa berjalan, pasti berangkat ke gereja. Kenapa kita perlu beribadah? Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Karena ternyata kita akan lihat Matius pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 4, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 4 ini kutipan dari mana? Kutipan dari Perjanjian Lama di dalam Ulangan pasal 4, pasal 8 bisa kita lihat. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Jadi firman Tuhan ini kutipan dari hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus dicoba setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis itu berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi perkara makanan, minuman, pakaian, Tuhan itu sudah tahu bahwa kita membutuhkannya. Makanya dalam Matius pasal 6 dikatakan, "Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum." Burung-burung di udara saja Tuhan piara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi hidup anak-anak Tuhan. Pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kita tidak hanya butuh makanan saja secara fisik, tidak hanya butuh pakaian saja. Jadi kalau kita makan, itu kebutuhan secara fisik. Tapi secara rohani, kita butuh firman. Makanya kita perlu beribadah. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu masuk dalam baitnya yang kudus. Tapi itu tantangan. Iblis itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan berdiri di hadapan saudara, atau ketika saudara sendiri duduk-duduk atau tidur di kamar, iblis itu ngerangkul saudara. "Rasane gereja, sirahmu lak mumet toh." Nah, itu bisikan iblis. "Rasane gereja, iki grimis, awakmu lak gerges-gerges toh." Itu iblis itu, saya membayangkan kalau iblis yang jadi pocongan itu iblis kelas kopral. Amin saudara. Tapi kalau iblis kelas jenderal, wah itu konspirasi. Itu seperti iblis berpolitik. Jadi iblis tidak lagi di perapatan, tidak lagi di sendang, tidak lagi di pohon besar. Iblis masuk gereja, menggoda orang-orang percaya, menggoda hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, biar bentrok. "Lah kowe latihan ngoyo-yo lho,
Kowe disepelekke karo kancamu rasane gereja, rasa pelayanan. Itu iblis tingkat jenderal. Nggih to? Iblis yang ngomong, "Kae delok pendetamu kae, kowe ndek wingi lewat ra ditekoni to." Nah, sing guyu berarti krasa. Mbok dinengke apa ngenengke enggak tahu kan. Tapi itu godaan iblis itu seperti iblis berbicara kepada Tuhan Yesus, "Kalau engkau anak Allah, perutmu lak lapar toh, ubahlah batu menjadi roti." Tapi Tuhan Yesus berkata, manusia nggak hidup secara fisik saja, nggak butuh makanan saja, nggak butuh nasi saja, tetapi butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menghibur. Seperti malam hari ini, keluarga di tempat ini menikmati penghiburan selama 3 tahun, ditinggal oleh almarhum Mbah Mus. Menerima penghiburan dari Tuhan. Itu yang pertama. Jadi firman Tuhan itu memberikan penghiburan kepada kita. Ada begitu banyak janji firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa Tuhan itu memimpin kita, menyertai kita, melindungi kita sampai akhir zaman. Itu penghiburan dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, firman Tuhan itu memberi kekuatan. Karena kita ini lemah. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada sakit penyakit, itu bisa melemahkan kita. Bahkan mungkin ada orang percaya, "Tuhan, kenapa Kau izinkan saya sakit? Saya sudah berdoa, berseru sama Tuhan. Sakit saya kok nggak sembuh-sembuh." Saya itu juga sering sakit, saudara. Bahkan sakit saya itu sudah stadium 4. Sakit kanker, kantong kering. Saudara ingat ketika saya mungkin belum ada 1 tahun, saya datang ke Tambak Boyo ini, saya pernah masuk dalam rumah sakit. Saya dirawat di rumah sakit 3 hari atau 3 malam. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Dan juga di rumah sakit saya nggak ada yang nemani. Karena saya bilang sama istri saya, "Ojo kondo, supaya tidak merepotkan siapapun." Jadi pada waktu itu tangan kanan dan tangan kiri saya itu ada benjolan dan dioperasi dua-duanya. Karena benjolan itu kalau sudah semakin besar dan itu membuat kemeng. Pada waktu itu saya sering naik motor dan kalau perjalanan jauh itu kemeng. Makanya saya dioperasi, dirawat di rumah sakit. Mungkin saya juga pernah bertanya, "Tuhan, bukankah sejak tahun 92, sekarang sudah tahun 2022, berarti berapa tahun itu? 30 tahun saya belajar melayani Tuhan. Apakah ketika saya melayani Tuhan, saya mengiring Tuhan, saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan? Mestinya tidak. Tapi iblis akan berbicara, berbisik, "Lah kowe melayani Tuhan, kamu kekurangan." Saya seringkali bercerita, saya melayani Tuhan, ikut numpang ngenger di rumahnya Mbok Rondo Klintingan itu 8 tahun. Jemaat yang saya layani, domba-domba yang dipercayakan Tuhan itu 400 ekor, tapi nolnya enggak ada. Berarti berapa itu? 4. Masih puji Tuhan di sini kita hitung ada berapa ekor ini? Enggak bisa dihitung di sini. Amin, saudara. Amin. Apalagi saya sangat bersyukur di Tambak Boyo ini. Nah, tadi saya cerita sama Om ya toh, suaminya Mbak Oni, ini dari Batak, dari Sumatera. Puji Tuhan di Tambak Boyo itu waktu-waktu tertentu saya hitung itu saudara-saudara kita dari Batak itu bisa lebih dari 20 orang, ya toh, dalam 2 bulan ini. Selain dari teman-temannya Mas Lukas, Lungga, itu ada Mbak Grace, ada yang lain-lain saya lupa namanya. Termasuk yang baru ini, yang di Ngampin itu bahkan kemarin ditawarkan, "Gimana kalau kita buat komsel di sana?" Siap. Nah ini berkat dari Tuhan, amin. Amin. Ini domba-domba yang Tuhan percayakan, tapi ada proses. Makanya saya sampaikan kepada saudara, kita punya visi tahun depan itu gudang yang di gereja itu dibongkar, amin. Amin. Dibongkar itu dibongkar supaya lebar. Nanti di depan juga dibersihkan. Yang selama ini mungkin pemain drumnya pengen kelihatan, pengen tampil jadi kelihatan, amin. Mainnya lebih semangat lagi, itu tuh. Nah, jadi kita bertumbuh, kita berkembang karena firman Tuhan itu memberi penghiburan, firman Tuhan itu memberikan kekuatan.
Saat kami datang ke sini, keluarga datang ke sini itu beban yang berat. Saya pernah cerita sama saudara, saya pernah debat sama Bu Yani di Gua Maria itu jam 10 malam sampai jam 12 malam. Berdebat di sana. Wah, ini debatnya rame. Sampai saya jengkel, aku motor dewe, tak tinggal dalam perjalanan. Betul itu. Tapi tekan rumah tak eling-eling kok nek ditemu wong piye. Jam 12 bengi gitu. Tak petuk meneh melaku tekan rumah sakit, bayangkan nih. Itu karena ya dan tidak. Saya mau di sini tapi Bu Yani nggak mau di sini. Kehilangan prospek bisnis, aktivitas yang menghasilkan uang yang ada di Matisik. Karena waktu itu sudah lumayan besar. Jadi mengikut Tuhan itu harus kuat. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Apalagi iblis merayu, ya, merayu kita. Kadang merayunya jangan bayangkan iblis itu menakut-nakuti seperti itu, Mbah Gendru, bukan itu. Tapi iblis itu bisa ngerangkul kita, berbisik kepada kita, rasanya gereja. Kayak deloken pemain musiknya ra lengkap, nyanyine tengklenyit, nggak semangat. Apalagi pendetane ya, suaranya nangkep barbar belas. Ya, bosen gitu, ya. Makanya ini minggu ini pelayanan tiap malam ini kebaktian. Tadi malam saya minta busum yang ganti, ben saya nggak mumpluk itu. Masa tiap malam khotbah itu jenengan bosen toh? Ya. Bosen itu rasanya gereja. Ya tentu tidak begitu. Firman Tuhan itu makanan rohani. Kemarin saya ketemu di sini, datang ke rumah ini, saya tanya sama Mas Reno, itu ikan lele itu kok bisa gede banget, itu makannya berapa banyak Mas Reno? Itu sudah berapa tahun? Wah itu makannya hanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Itu ya jemaat gak boyo sebulannya. Iya toh? 2 minggu sekali naik gereja. Ada yang 1 bulan sekali. Lah kok kuat ya jebet urip ya? Padahal kita itu perlu makanan firman Tuhan. Saudara aja sego sedina berapa kali? 3 kali. Firman Tuhan harus 2 minggu pisan lho. Lah kon lemu kok ngendi? Gitu. Mau gemuk diberkati Tuhan dari mana? Karena yang ketiga, firman Tuhan itu sumber berkat. Jadi firman Tuhan itu menghibur, menguatkan, dan juga memberkati. Jangan makan firman Tuhan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 4 minggu sekali, saya jamin kuru, kering, kerontang. Iya, kita butuh firman Tuhan setiap hari. Jangan bosan dengar firman Tuhan. Makanya setiap pagi saya jam 4 sudah pasti standby. Saya bagi renungan di Facebook supaya domba-dombanya Tuhan di Tambak Boyo itu bisa mendengar firman setiap pagi. Nek tak absen sing delok paling bosiji, kadang reneng belas. Malah domba-dombanya Tuhan sing neng Jakarta, sing neng Kalimantan, sing neng Sumatera yang mendengar. Ini kan sayang. Saudara perlu mendengar. Yang dulu saya buat renungan 5 menit, sekarang 2 menit. Ben orang ngentek ke kuota. Karena aku ngerti jenengan pelit kuota. Nah, tapi kita perlu belajar firman Tuhan. Kita diingatkan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu menghibur, firman Tuhan itu memuatkan, firman Tuhan itu memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan datang kepada Tuhan.